Perjuangan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bakal berlanjut ke ronde ketiga. Skuad Garuda mencoba terbang tinggi dengan meladeni kekuatan para raksasa-raksasa Asia. Meskipun terbilang berat, Sintayong diprediksi tetap berjuang habis-habisan demi bisa membawa Indonesia kembali mencetak sejarah yang baru. Banyak pihak yang yakin Indonesia bisa mengatasi perlawanan negara kuat dan menjadi tim kuda hitam mengejutkan. Cetak Gol coba merangkum peluang besar timnas Indonesia lolos dari grup neraka sebagai berikut. Diapit negara-negara berpengalaman di Piala Dunia. Tim nasional Indonesia langsung dihadapkan dengan ujian berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda tergabung ke dalam grup neraka yang dihuni oleh banyak raksasa Asia. Timnas Jepang, Australia, serta Arab Saudi sudah menunggu pasukan Garuda di grup C. Selain tiga negara tersebut, skuad Merah Putih juga harus menghadapi tangguhnya Bahrain dan Tiongkok. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia membocorkan tanggapan positif dari Sintayong. Dia bilang Coach Shin merasa sangat senang dengan hasil drawing Indonesia di grup C. Respon positif Sintayong tentunya menepis kabar burung yang kerap lewat di sosial media. Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA ingin menjadikan Coach Shin sebagai pelatih baru. Beruntung kabar panas ini hanya sekedar isapan jempol belaka. Tergabungnya Indonesia di grup neraka tentunya nggak menguntungkan skuad Garuda. Sebelumnya Sintayong sempat berambisi membawa Indonesia kembali mencetak sejarah. Salah satunya adalah bisa membawa skuad Garuda lolos dan bermain di ronde keempat. Nggak heran media-media rival Asia Tenggara ikut menyoroti hasil drawing ini. Media BGTV menyebut Indonesia sebagai pundak Asia Tenggara yang harus didukung. Akan tetapi media asal Vietnam ini memprediksi timnas Indonesia akan sulit untuk menciptakan hasil yang positif. BGTV nggak yakin kalau skuad Garuda bisa lolos dari terkaman grup neraka. Media Tianpong bahkan meremehkan timnas Indonesia yang dinilai sebagai tim terlemah. Media Vietnam ini menuliskan skuad Garuda akan kesulitan lolos bersama tim nasional Tiongkok. Alasannya, kedua negara ini dinilai menjadi yang paling lemah di dalam grup C. Makan Bola selaku media lokal Malaysia juga ikut menuliskan headline timnas Indonesia. Makan Bola ragu skuad asuhan Sintayong bisa meraih hasil positif menghadapi Australia dan Arab Saudi. Media rival seperti Stadium Astro juga seolah meremehkan skuad Garuda. Media asal negeri jiran ini menyebut timnas Indonesia akan kesulitan bersaing di dalam grup C. Stadium Astro juga menilai anak-anak Garuda Nusantara berada di dalam grup yang berisikan raksasa Asia. Timnas Jepang. Timnas Indonesia dipastikan akan kewalahan menghadapi kekuatan timnas Jepang. Skuad negeri Sakura menjadi negara favorit yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Alasannya, timnas Jepang diperkuat oleh banyak pemain-pemain berkualitas yang berkarir di kompetisi top Eropa. Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo hingga Daiki Hashinoka saat ini berkarir di Liga Inggris. Sedangkan Takefusa Kubo menjadi wonderkid andalan Real Sociedad selama 2 musim terakhir. Skuad negeri Sakura juga menjadi salah satu negara terkuat di benua Asia. Terbukti anak asuh dari Hajime Moriyasu ini belum pernah absen bermain di Piala Dunia selama 26 tahun terakhir. Timnas Jepang sudah menjadi langganan Piala Dunia sejak tahun 1998. Bahkan di 3 edisi terakhir, skuad Samurai Biru mampu lolos ke babak 16 besar secara berturut-turut. Mulai dari Piala Dunia edisi 2010, 2018 hingga Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Hajime Moriyasu meminta pemainnya untuk nggak meremehkan kekuatan grup C. Pelatih timnas Jepang ini menyebut semua negara grup C layak untuk diwaspadai, termasuk timnas Indonesia yang dinilai sudah sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Shinji Okazaki juga setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Moriyasu. Okazaki menilai grup C dihuni oleh negara-negara yang sedang mengalami perkembangan. Ex-Leicester City ini menyebut Jepang pernah dibuat kewalahan oleh timnas Australia dan Arab Saudi. Meskipun harus menghadapi Jepang, timnas Indonesia merasa nggak takut sedikit pun. Pasalnya, skuad Garuda sudah mengantongi gaya permainan timnas Jepang.
Pasukan Merah Putih sudah merasakan kedikdayaan skuad negeri Sakura di Piala Asia 2023. Di laga tersebut, skuad Garuda memang gak berdaya usai takluk dengan skor 3-1. Lini pertahanan timnas Indonesia dibuat kocar-kacir dengan kecepatan pemain Jepang. Sintayong menilai para pemain skuad Samurai Biru punya kualitas di atas rata-rata. Kocin menyebut timnas Jepang berhasil membuat Indonesia sulit mengembangkan permainan. Namun Sintayong tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya selama 90 menit. Pasukan Garuda Nusantara dinilai mampu meladeni permainan high pressing timnas Jepang. Gak heran timnas Indonesia memasang target realistis yakni meraih hasil imbang. Sintayong bertekad bisa mengimbangi permainan cepat dari timnas Jepang. Demi bisa meraih hasil imbang, Kocin harus menurunkan strategi pertahanan tanpa celah. Pertahanan pasukan Merah Putih harus bermain ekstra fokus untuk menghindari kesalahan. Jika mampu bertahan dengan rapat, skuad Garuda bisa mengincar peluang dengan serangan balik. Timnas Australia. Perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat saat berhadapan dengan Australia. Skuad Socceroos juga menjadi salah satu negara langganan di putaran final Piala Dunia. Anak asuh dari Graham Arnold ini dipercaya akan menampilkan gaya sepak bola Eropa. Terbukti skuad negeri Kangguru diperkuat oleh banyak pemain muda yang bermain di kompetisi Eropa. Salah satunya adalah Alessandro Sirsati yang mampu membawa FC Parma promosi ke Serie A. Bek berusia 20 tahun itu telah bermain sebanyak 29 pertandingan di Serie B musim lalu. Sirsati bahkan mampu mencetak 1 gol di matchday kelima menghadapi Sampdoria. Meskipun begitu, Shane Patinama mengaku gak gentar dengan kekuatan timnas Australia. Patinama menilai timnas Indonesia juga punya filosofi bermain layaknya negara Eropa. Pemain dari Kasyupen itu menyebut Sintayong mampu memoles permainan Indonesia jadi lebih modern. Patinama mengaku sudah mempelajari gaya sepak bola Eropa. Apalagi skuad Garuda sudah mendapatkan pengalaman menghadapi filosofi permainan Australia di Piala Asia 2023. Permainan efektif ala Real Madrid membuat skuad Socceroos mampu membungkam timnas Indonesia. Anak asuh dari Sintayong tentunya diminta untuk bermain lebih sabar. Skuad Garuda diwajibkan untuk menguatkan sektor penyerangan agar bisa mencetak gol. Sektor ini memang menjadi masalah serius timnas Indonesia menghadapi Australia. Para penyerang skuad Garuda gagal mencetak satupun gol di banyak kesempatan. Ole Romeni dan Jens Reven diprediksi akan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Mauro Zylstra juga dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 19 tahun ini mampu mencetak 12 gol bersama Nijmegen U21. Hamdan Hamedan menyebut jika sang pemain menjadi incaran dari PSSI. Tenaga ahli Kemenpora itu bilang Zylstra sudah masuk ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Timnas Arab Saudi. Tim nasional Indonesia sudah ditunggu Arab Saudi di pertandingan perdana ronde ketiga. Sebagai informasi, skuad Garuda harus bertandang ke negeri Jazirah Arab tanggal 5 September nanti. Skuad Green Falcon dipastikan akan bisa merepotkan timnas Indonesia. Kehebatan Arab Saudi sudah terbukti saat mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022. Alhasil, skuad Garuda memasang target realistis yakni bisa menahan imbang. Peluang skuad Green Falcon meraih kemenangan terbilang cukup besar. Selain diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas, Arab Saudi juga diasuh oleh Roberto Mancini. Mantan pelatih Manchester City ini punya rekam jejak yang apik saat menangani timnas Italia. Mancini pernah membawa skuad Gli Azzurri memenangkan gelar juara Euro 2020. Dirinya juga pernah membawa Inter Milan meraih hat-trick juara Serie A di tahun 2006, 2007, dan 2008. Nggak heran Mancini ingin menularkan gaya sepak bola Italia di Arab Saudi. Ex-pelatih Manchester City ini mengatakan sangat bangga membawa budaya Italia ke Arab Saudi. Pertahanan rapat nan kokoh akan membuat timnas Indonesia kesulitan menjebol gawang Mohamed Al-Owais. Sintayong dituntut memutar otak untuk menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, Mancini sudah mengetahui kekuatan permainan timnas Indonesia.
Pelatih berusia 59 tahun ini pernah kedapatan memantau permainan skuad Garuda di Piala Asia U23. Saat itu Mancini mengomentari 4 punggawa Garuda yang diakui punya kemampuan hebat, mulai dari Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner hingga Nathan Chuaon. Timnas Bahrain. Namun Timnas Indonesia masih punya peluang menang menghadapi Timnas Bahrain. Kekuatan tim berjuluk Al-Ahmar ini dinilai nggak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Timnas Bahrain bahkan sempat hampir ditahan imbang oleh Malaysia di Piala Asia 2023 lalu. Di laga itu, skuad Harimau Malaya nyaris bisa mencetak gol di menit akhir pertandingan. Beruntung Bahrain masih bisa mempertahankan keunggulan dengan skor tipis 1-0. Kalau melihat kiprah tersebut, Timnas Indonesia diyakini bisa mengalahkan Timnas Bahrain. Pasalnya, kekuatan Indonesia saat ini lebih unggul sedikit di atas Malaysia. Skuad Garuda menempati peringkat 134 FIFA mengungguli Malaysia yang berada satu strip lebih di bawah. Namun, anak asuh Sintayong nggak boleh jumawa dan tetap mewaspadai kekuatan mengejutkan Bahrain. Pasalnya, rekor buruk selalu menghantui tim nasional Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu, Timnas Indonesia bahkan pernah dihajar 10 gol tanpa balas. Ini merupakan kekalahan terbesar skuad Garuda sepanjang sejarah. FIFA bahkan sampai melakukan penyelidikan karena dinilai sangat janggal. Namun skuad Garuda dinilai kalah kualitas karena nggak bisa memilih pemain terbaik akibat dualisme kompetisi. Beruntung masa-masa kelam tersebut sudah berhasil dilewati. Saat ini pasukan tanah air sudah berkembang pesat dengan proyek pengembangan yang jelas dan terarah. Hal itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya prestasi skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, Timnas Bahrain diprediksi masih akan membuat Indonesia kesulitan. Media Soha menilai kekuatan skuad Garuda masih belum cukup untuk meladeni Bahrain. Media asal Vietnam ini menyebut skuad Merah Putih bakal kembali mengulang masa kelam tersebut. Soha menilai Timnas Indonesia bakal dibabat habis oleh Bahrain dengan skor yang mencolok. Namun skuad Garuda bertekad melepas kutukan karena melihat rekor head-to-headnya. Dari 7 pertemuan, skuad Garuda pernah meraih kemenangan sebanyak 2 pertandingan. Dragan Talajik selaku pelatih Bahrain sangat mewaspadai kekuatan Indonesia asuhan Sintayong. Talajik meminta para pemainnya untuk nggak meremehkan Timnas Indonesia. Meskipun begitu, sang pelatih tetap optimis Bahrain punya peluang besar menembus Piala Dunia 2026. Ucapan ini wajar mengingat skuad Al-Ahmar punya beberapa pemain yang berbahaya di sektor penyerangan. Mulai dari Muhammad Marhun, Ibrahim Al-Khatal, sampai dengan Komail Al-Aswad. Timnas Tiongkok. Selain Bahrain, Timnas Indonesia juga punya peluang menang menghadapi Tiongkok. Langkah tersebut harus dilakukan demi bisa melaju dengan mulus ke putaran keempat kualifikasi. Akan tetapi, kekuatan Timnas Tiongkok nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Negeri berjuluk tirai bambu ini punya catatan yang bagus saat berhadapan dengan pasukan Garuda. Timnas Tiongkok berhasil meraih 11 kemenangan dari 17 laga yang dimainkan. Sementara skuad Merah Putih hanya berhasil meraih 1 kemenangan saja. Itu pun diraih skuad Garuda di tahun 1987 dengan skor akhir meyakinkan 3-1. Saat ini kekuatan Timnas Tiongkok dinilai masih berada jauh di atas skuad asuhan Sintayong. Hal ini bisa terlihat dari catatan positif Tiongkok saat berhadapan dengan negara Asia Tenggara. Skuad Naga Merah berhasil menaklukkan Thailand dan Singapura di babak kedua kualifikasi. Selain itu, Tiongkok juga sempat mengimbangi tim raksasa Asia seperti Korea Selatan. Skuad tirai bambu hanya menelan kekalahan tipis dengan skor 1-0 di laga babak kualifikasi. Walaupun diunggulkan menang, Branko Ivankovic enggan meremehkan lawannya. Pelatih timnas Tiongkok ini merasa semua negara punya peluang menang yang sama. Ivankovic bahkan menaruh respek yang sangat besar untuk timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Kroasia ini, skuad Garuda punya potensi menyulitkan anak asuhnya. Namun sang pelatih masih sangat optimis untuk melaju ke babak berikutnya. Pelatih berusia 70 tahun ini ingin mengulang kenangan indah Tiongkok di Piala Dunia 2002 yang lalu. Demi bisa mewujudkan ambisinya, Ivankovic bahkan sampai menaturalisasi 2 pemain.
Mereka adalah Fernandinho dan juga Pedro Delgado yang sempat membela Inter Milan. Fernandinho sudah memainkan 4 cap sejak menjalani debut di bulan Maret yang lalu. Sementara itu, Pedro masih harus menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan rampung bulan September nanti. Ambisi menjadi tim kuda hitam kejutan. Meskipun terbilang berat, peluang timnas Indonesia bersaing di ronde ketiga masih terbuka. Di grup C, 6 tim akan berebut posisi 2 besar untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda memerlukan Dewi Fortuna yang berpihak apabila ingin menggapai peringkat 1 dan 2. Target ini tapi dirasa kurang realistis mengingat Indonesia harus bersaing dengan negara yang kuat. Pasukan Sintayong diwajibkan bisa mengatasi perlawanan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ketiga negara ini menjadi unggulan yang dinilai akan menempati peringkat 1 dan 2. Selain mengatasi 3 negara raksasa Asia, skuad Garuda juga diwajibkan mengumpulkan banyak poin. Berkaca dari ronde ketiga 2022 yang lalu, skuad Garuda minimal harus bisa meraih 20 poin. Jumlah angka ini berhasil diraih oleh Korea Selatan dan Jepang yang lolos ke Piala Dunia 2022. Jepang dan Korea Selatan berhasil finish di posisi runner-up pada masing-masing grup di ronde ketiga. Dengan skema ini, peluang pasukan Merah Putih lolos di 2 besar terlihat kurang realistis. Jepang, Australia, dan Arab Saudi diprediksi akan lebih mendominasi grup C. Hasilnya, timnas Indonesia harus mengincar skema realistis yakni finish di posisi 4 besar. Berkaca dari ronde ketiga kualifikasi 2022, timnas Irak berhasil finish di posisi keempat grup A. Skuad Singa Mesopotamia hanya mengoleksi 9 angka untuk memastikan lolos ke ronde keempat. Jumlah angka ini bisa menjadi acuan skuad Garuda untuk bisa lolos ke ronde 4. Apabila berhasil menggapai posisi ini, anak asuh Sintayong dipastikan lolos ke ronde keempat. Di babak ini, peringkat 3 dan keempat dari ronde ketiga akan kembali diadu. 6 negara tersebut akan dibagi menjadi 2 grup untuk memperebutkan 2 tiket lolos. Masing-masing juara grup dipastikan mengunci tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong tentunya memasang target besar akan bermain di ronde keempat. Pasalnya, negara unggulan pot 1 dan pot 2 kemungkinan besar hanya diperkuat negara-negara lemah. Alhasil, peluang skuad Garuda mengincar puncak klasemen terbuka lebar. Meskipun terbilang berat, Erick Thohir optimis para punggawa Garuda Nusantara harus tetap optimis. Ketua Umum PSSI mengakui skuad Garuda tergabung dalam grup yang sangat berat. Namun, Erick Thohir meminta Sintayong untuk tetap fokus dan jangan mengendurkan semangat. Menurutnya, nggak ada sesuatu hal yang sulit mengingat sepak bola sulit untuk ditebak. Bahkan tim yang nggak diunggulkan bisa mengalahkan negara-negara yang diunggulkan. Itulah ulasan peluang besar timnas Indonesia lolos dari grup neraka di ronde ketiga. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia mampu lolos ke ronde keempat dengan skema yang sudah dirancang tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.